زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Selanjutnya Ibu akan langsung terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Laksanakan ya. Ashraful Khairi, Muhammad Iqbal Habis, Beliau Penyanyi, Siti Syamsiah. Oh, Siti Syamsiah ini ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyampaikan kepada Anda semua untuk materi kita hari ini. Ibu materi dulu ini. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Kasih Allah ya, nah, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan pembelajaran kita hari ini yaitu menyembah Allah sebagai ibadah dan syukur. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, siapa hari ini yang sudah bersyukur? Bersyukur. Dia bersyukur tentang apa hari ini? Coba dijelaskan dulu dan bagaimana saya. Saya bersyukur hari ini karena diberikan kesehatan, kesehatan, sakit. Sebelumnya apakah ada nih yang tahu apa itu syukur? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu syukur? Itu adalah ungkapan merasa kita untuk berterima kasih kepada Allah. Ya, nah, jadi bersyukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan juga rasa syukur ini bisa kita perlihatkan dengan ibadah yang kita lakukan di dunia. Jadi secara bahasa ini syukur adalah pujian kepada Allah yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepada. Jadi bersyukur ini adalah suatu tindakan ataupun ucapan terima kasih yang kita lakukan kepada Allah SWT dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ataupun dengan menyembah Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, jadi syukur ini terdapat di dalam surah Luqman ayat 13 sampai 15. Ada yang mau membacakan surah Luqman ini serta isi kandungannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayya ilayya al-masir. Nah, jadi Bu, Sadaqallahu ta'ala. Adapun isi kandungan dari Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 ini, yang pertama pada surah yang ke-13 di sini Luqman memberi nasihat kepada anaknya agar hanya menyembah Allah semata. Karena jangan sampai mempersekutukan Allah. Apabila mempersekutukan Allah itu merupakan sebuah bentuk kezaliman yang besar. Kemudian pada surah Luqman ayat 14
Luqman menasihati anaknya untuk patuh kepada kedua orang tua. Terlebih lagi di sini dikhususkan kepada ibu, karena ibu memiliki perjuangan yang sangat besar, terutama dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, sampai membesarkan anak. Jadi pada ayat ke-13 dan 14 ini, pemerintah Luqman menasihati anaknya agar menyembah Allah semata dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Bu, di dalam Al-Quran surah Luqman menyembah Allah dan patuh kepada kedua orang tua ini selalu disandingkan, seperti di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan Al-Baqarah ayat 83. Mungkin itu saja Bu. Nah, jadi dalam Quran surah Luqman ayat 13 tadi diperintahkan kepada kita untuk menyembah Allah semata. Nah, ini kaitannya dengan bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Kemudian dalam surah ini juga bersyukur itu tidak hanya kepada Allah semata, tetapi kepada orang tua juga. Nah, bersyukur kepada orang tua ini yaitu dilakukan dengan berbakti kepada orang tua ataupun tidak melawan atas perkataan orang tua kita. Nah, kemudian untuk hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah, yang pertama yaitu mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Nah, ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan bisa mendapatkan keberkahan dari rezeki yang telah kita dapatkan ini, karena kita bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah dan kita merasa cukup atas yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua yaitu menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalankan semua aktivitas sehari-hari, karena kelelaannya dalam menyikapi pemberian Allah. Nah, ketika kita sudah bersyukur atas ketetapan Allah, aturan Allah ataupun semua yang telah diberikan Allah kepada kita, kita akan merasa tenang atas aktivitas kita sehari-hari. Kita akan merasa cukup dan senang dalam hati karena telah menetapkan sikap syukur ini. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu terhindar dari siksa api neraka. Nah, untuk selanjutnya ibu minta kepada ananda semua untuk menyiapkan pertanyaan masing-masing satu orang, dan ibu akan memberikan kalian kertas. Jadi setelah kalian menuliskan pertanyaan, nanti kalian berikan kepada ibu, dan kemudian akan ibu kembalikan pertanyaan kepada kalian. Silakan untuk menulis pertanyaan masing-masing.
kaitan ibadah dengan bersyukur ialah kita diciptakan Allah di dunia ini. Tentunya kita akan membalas rasa kasih dan kasih sayang Allah itu kepada kita. Maka kita bersyukur dengan bersyukur, dan penerapan dari bersyukur itu ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih kepada Nandi dan atas jawabannya. Nah, jadi kaitan atau hubungan beribadah dan menyambut bersyukur atas nikmat Allah ini sangat berkaitan ya, karena tindakan dan bersyukur ialah beribadah ataupun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sangat penting untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita sangat penting nih untuk mensyukuri tentang kehidupan kita, rezeki yang telah diberikan oleh Allah, takdir yang sudah ditetapkan sama kita. Kita harus mensyukuri semua itu. Untuk mengingat waktu, karena kita sudah habis lagi, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan, yaitu memasuk materi pertemuan kita pada hari ini, dan akan dikumpulkan minggu depan. Jadi untuk pertemuan minggu depan, materi kita tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Oke, Ibu minta kalian bisa belajar di rumah untuk materi selanjutnya. Jadi Ananda, untuk menutup pembelajaran pada ketua kelas, minta untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu